The Admiral, Roaring Currents adalah film Korea Selatan keluaran tahun 2014 yang disutradarai oleh Han Min Kim. Film ini diawali dengan rapat yang diadakan oleh Laksamana Yi Sun Sin dengan para kapten dan perwira angkatan lautnya. Terjadi perdebatan antara seorang kapten bernama Baisul dengan Laksamana Yi mengenai perintah raja yang meminta agar angkatan laut bergabung dengan para tentara. Kapten Baisul menganggap angkatan laut tidak akan bisa menahan 300 kapal Jepang hanya dengan 12 kapal. Terjadi juga keributan antara Kapten Baisul dengan seorang perwira bernama An. An menganggap Kapten Baisul hanya bisa lari saat peperangan terjadi dan meninggalkan para anggotanya. Namun Kapten Baisul mengatakan ia lari dan berhasil menyelamatkan 12 kapal perang untuk angkatan laut. Karena situasi makin memanas, rapat pun dibubarkan oleh Laksamana. Di pelabuhan Uhran, markas angkatan laut Jepang, terlihat Jenderal Jepang yaitu Todo Takatora sedang membahas tentang seorang perwira baru yang diutus oleh pemimpin Jepang. Perwira itu dikirim untuk membantu Angkatan Laut Jepang mengalahkan Yi Sun Sin. Adegan beralih ke pasukan Jepang yang dipimpin oleh Wakisaka Yasuhara. Mereka sedang menyiksa seorang tahanan mereka. Ia adalah Kapten Korea yang bernama Bai Hong-suk. Saat sedang berusaha melawan pasukan Jepang, tiba-tiba Kapten Bai ditembak mati oleh seorang penembak jitu bawahan dari perwira baru yang dikirim oleh pemimpin Jepang. Perwira itu bernama Kurushima Michifusa. Tampak pasukan Wakisaka tidak menyukai Kurushima. Yi Sun Sin mendapatkan sebuah surat berisi kabar tentang Jepang yang sedang bertindak mencurigakan. Pasukan Jepang membantai orang-orang dan memotong hidung mereka. Pasukan Jepang juga meremehkan angkatan laut Joseon dan akan segera menyerbu ibu kota. Yi Sun Sin pun mengirim utusannya yaitu Junyong untuk memberikan sebuah surat balasan kepada mata-matanya di angkatan laut Jepang. Di markas Angkatan Laut Jepang, Kurushima menjelaskan strateginya untuk menjajah ibu kota Korea. Namun hal itu ditentang oleh Wakisaka. Wakisaka berencana untuk menggabungkan Angkatan Laut dengan Angkatan Darat agar bisa mengalahkan Yi Sun Sin. Jenderal Todo menerima usulan Kurushima dan menyambut Kurushima sebagai perwira Angkatan Laut Jepang. Di tepi pelabuhan markas Angkatan Laut Korea, tibalah kapal dengan sebuah kepala yang tergantung di atasnya. Itu adalah kepala Kapten Bai Hong-suk yang dibunuh oleh pasukan Kurushima. Terdapat juga sebuah bungkusan yang berisi kepala orang-orang Korea yang menjadi tahanan Jepang. Kepala tahanan-tahanan itu ternyata dikirim oleh Kurushima. Hal itu memicu kemarahan Wakisaka karena ia menganggap Kurushima hanya memperburuk keadaan. Kurushima mengatakan kekalahan Wakisaka dari Yi Sun Sin di masa lalu membuatnya menjadi pengecut. Terjadilah pertikaian di antara mereka berdua. Wakisaka mengarahkan pedangnya ke Kurushima, namun Wakisaka berhasil ditaklukkan oleh Kurushima dan pasukannya. Di markas Angkatan Laut Korea, seorang pasukan tertangkap saat hendak melarikan diri. Ia merasa takut bernasib sama seperti rekan-rekannya yang mati dipenggal oleh pasukan Jepang. Atas dasar ketaatannya pada peraturan militer, Yi Sun Sin menebas kepala pasukannya yang lantas membuat semua pasukannya kaget. Seorang pasukan mengatakan kepada Kapten Baisul tidak ada cara untuk menghindari perang ini. Kapten Baisul menjawab ia akan mencari cara untuk menghentikan semua ini. Yi Sun Sin berbincang dengan anaknya yaitu Yi Ho. Anaknya mempertanyakan tentang rencana kapal kura-kura milik Yi Sun Sin. Yi Sun Sin mengatakan masalahnya bukanlah rencana, melainkan rasa takut di kalangan pasukannya. Namun Yi Ho tidak yakin rasa takut para pasukan akan hilang. Yi Sun Sin pun menjawab mungkin ia bisa menggunakan rasa takut itu. Di saat sedang tidur, Yi Sun Sin bermimpi tentang pasukan-pasukannya yang tewas. Ia juga berhalusinasi didatangi oleh arwah pasukannya. Mereka berjalan pergi dan diikuti oleh Yi Sun Sin. Tiba-tiba Yi Sun Sin diserang oleh seseorang. Yi Ho dan An yang melihat kejadian itu pun langsung menolong Yi Sun Sin. Orang itu berhasil dikalahkan, namun hal tak terduga terjadi. Orang yang menyerang Yi Sun Sin adalah bawahan Kapten Baisul. Kapten Baisul juga membakar kapal kura-kura dan pergi meninggalkan markas. An yang menyadari hal itu pun langsung pergi ke tepi laut dan menemukan Kapten Baisul sedang berlayar. Kapten Baisul berteriak mengatakan Laksamana Yi ingin membunuh mereka semua dan ia menemukan cara untuk selamat. An mengambil busur dan menembakkannya tepat di dada Kapten Baisul. Kapten Baisul pun tewas seketika. Yi Sun Sin meratapi kapal kura-kuranya yang hancur terbakar. Beralih ke Junyong, utusan Yi Sun Sin yang sedang menyusup ke markas Angkatan Laut Jepang untuk memberikan surat balasan dari Yi Sun Sin, menyadari bahwa Jepang sedang melakukan pembersihan wilayah. Junyong melihat seseorang sedang kabur dari pasukan Jepang dan berusaha menolong orang tersebut.
Namun karena jumlah pasukan Jepang yang terlalu banyak, akhirnya ia pun kabur. Junyong menyamar menjadi tahanan pasukan Jepang. Saat itu ia bertemu dengan mata-mata Yi Sun Sin di jalan. Orang itu bernama Junsa. Ketika hendak dibunuh, seseorang yang hendak ditolong oleh Junyong tadi diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Subong. Mereka juga dibantu oleh Junsa. Di tepi laut saat sedang memikirkan rencana dan mengamati pusaran air, Yi Sun Sin dihampiri oleh Yiho yang membawakan surat balasan dari Junsa. Junsa memberikan informasi bahwa Jepang akan menyerang besok pagi dengan membawa 330 kapal perang. Ada juga perwira baru bernama Kurushima Michifusa. Junsa juga memberikan berita bagus tentang Wakisaka. Orang yang pernah dikalahkan Yi Sun Sin di masa lalu akan memimpin batalion kedua Angkatan Laut Jepang. Junsa juga akan segera bergabung kembali dengan Angkatan Laut Korea. Yi Sun Sin pun mengubah rencana untuk pergi meninggalkan Hainam dan memancing Angkatan Laut Jepang ke Pulau Dara. Malam hari sebelum perang dimulai, para perwira dan kapten tidak setuju dengan rencana Yi Sun Sin yang akan menggunakan formasi satu baris. An yang setuju bahwa perang ini sama dengan bunuh diri pergi menghadap Yi Sun Sin agar ia bisa mempertimbangkan hal tersebut. Yi Sun Sin pun meminta An dan yang lainnya untuk mengumpulkan semua orang. Saat semua orang sudah berkumpul, Yi Sun Sin membawa beberapa pasukan untuk membakar rumah mereka. Semua orang meminta agar Laksamana Yi tidak melakukan hal tersebut. Namun ia mengatakan bahwa mereka semua tidak akan bisa menghindari kematian. Pasukan Yi Sun Sin pun membakar rumah-rumah di sana. Di kapal, Yi Sun Sin dihampiri oleh Subong. Ternyata ia adalah orang yang menggantikan Junyong mengantarkan pesan balasan dari Junsa. Subong juga adalah anak dari Kapten Bai Hongsuk yang dibunuh oleh tentara Jepang. Subong meminta agar ia bisa ikut berperang membantu Yi Sun Sin. Yi Sun Sin setuju dan memberikannya pakaian milik Kapten Bai Hongsuk. Peperangan pun akan dimulai. Kapal Angkatan Laut Korea mulai berlayar. Dengan hanya 12 kapal, Yi Sun Sin penuh keyakinan menghadapi Angkatan Laut Jepang yang membawa sekitar 330 kapal. Jam 8 pagi di Selat Myeongnang, Laksamana Yi memimpin pasukannya membentuk formasi satu baris. Semua kru kapal bersiap untuk perang. Beberapa saat kemudian, ratusan kapal Jepang mulai terlihat. Hal ini membuat pasukan Angkatan Laut Korea gentar. 11 kapal memutuskan untuk mundur meninggalkan kapal Laksamana Yi sendirian. Angkatan Laut Jepang menaikkan bendera perang. Peperangan pun dimulai. Kuroshima memimpin serangan pertama Angkatan Laut Jepang. Setelah bertahan dari serangan itu, Laksamana Yi mengarahkan pasukannya menyerang balik Angkatan Laut Jepang. Dengan ketenangan dan timing yang tepat dari Laksamana Yi, belasan kapal Jepang berhasil dihancurkan. Pasukan Kuroshima menjadi kacau. Wakisaka memilih untuk tidak mengirimkan bala bantuan ke pasukan Kuroshima. Serangan kedua dari Kuroshima diluncurkan. Arus laut membuat kapal Angkatan Laut Korea terguncang sehingga mereka tidak bisa mengarahkan serangan ke arah Jepang. Yi Sun Sin memutuskan untuk memotong jangkar dan mengikuti arus laut yang mengarah ke Pulau Dara. Kapal Korea berhasil dikepung dan pertarungan jarak dekat pun terjadi. Keadaan sangat tidak menguntungkan bagi Angkatan Laut Korea. Terjadi ledakan yang menghempaskan banyak orang. Lagi-lagi dengan kemampuannya, Yi Sun Sin berhasil mengubah keadaan dengan meledakkan meriam dari jarak dekat. Hal ini membuat kapal Korea yang sempat mundur kembali bergabung dengan kapal Laksamana Yi. Arus di sekitar Pulau Dara berubah menjadi sangat tenang, sedangkan arus tempat kapal Jepang berada menjadi kacau. Hal ini membuat Angkatan Laut Korea yang sudah dekat dengan Pulau Dara memiliki peluang besar untuk menang. Yi Sun Sin memutuskan untuk menaikkan bendera. Bendera itu menjadi tanda agar kapal lain berkumpul. Namun penembak jitu Kuroshima yaitu Haru berusaha menggagalkan rencana Yi Sun Sin untuk menaikkan bendera. Pada akhirnya bendera pun berhasil dinaikkan. Saat sedang membidik, tiba-tiba sebuah busur panah mendarat mengenai mata Haru. Ternyata itu adalah busur dari An yang datang membantu Laksamana Yi. Laksamana Yi meminta An menjaga Pulau Dara, sedangkan ia akan pergi ke pelabuhan. Karena situasi yang makin menguntungkan bagi Angkatan Laut Korea, Kuroshima melancarkan rencana utamanya. Ia mengirimkan sebuah perahu aneh ke arah kapal Yi Sun Sin. Kapal Yi Sun Sin pun menembaki kapal aneh itu dan melemparkan meriam ke sana. Ternyata kapal itu berisi bahan peledak yang bisa memicu ledakan besar. Kapal itu juga berisi orang-orang Korea yang menjadi tahanan Jepang.
Junyong yang berada di sana berusaha memberitahu kapal Laksamana Yi. Junsa yang melihat hal itu langsung memberitahu Laksamana Yi. Junyong berusaha mengubah arah kapal agar berlayar menjauhi kapal Yi Sun Sin. Namun penjaga kapal itu menusuk Junyong. Yi Sun Sin dan pasukannya pun memanah orang itu sampai tewas di tempat. Istri Junyong yang berada di tepi melihat Junyong sedang sekarat. Junyong meminta istrinya agar membuat kode yang bisa dilihat oleh kapal-kapal lain agar bisa membantu kapal Yi Sun Sin. Semua orang yang berada di tepi laut juga membantu memberikan kode. Kapal yang lainnya pun menyadari hal tersebut. Mereka berhasil meledakkan kapal yang berisi bahan peledak itu sebelum mendekati kapal Yi Sun Sin. Junyong pun tewas dalam ledakan itu. Karena rencananya gagal, Kuroshima memutuskan untuk langsung menyerbu Angkatan Laut Korea. Kapal Kuroshima dan pasukannya terjebak dalam arus yang kencang sehingga membuat kapal Angkatan Laut Korea dengan mudah menyerang mereka. Kuroshima berusaha mendekati kapal Yi Sun Sin dan ia pun berhasil. Terjadilah pertarungan antara Yi Sun Sin dan Kuroshima. Yi Sun Sin berhasil menebas kepala Kuroshima. Kapal Yi Sun Sin yang sudah goyah dan akan tenggelam, tiba-tiba ditarik oleh orang-orang Korea dengan beberapa sampan. Angkatan Laut Korea pun menggantung kepala Kuroshima di atas tiang kapal yang menandakan kemenangan mereka atas Kuroshima. Tidak lama setelah itu, 12 kapal Korea dengan formasi satu baris menerobos dan menabrak kapal-kapal Jepang. Muncullah kapal kura-kura Yi Sun Sin yang membuat takut Angkatan Laut Jepang. Setelah melihat kapal kura-kura Yi Sun Sin, Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Todo memilih mundur. Angkatan Laut Korea pun berhasil memenangkan perang ini. Film pun diakhiri dengan kemunculan kapal kura-kura Yi Sun Sin di hadapan kapal Jepang yang sedang berlayar. Sekian recap film ini. Silakan tinggalkan like jika kalian menyukai video kami. Untuk kritik dan saran bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.